bukan seorang lelaki yang keren, macho, kekar, ya, sebagaimana Nabi mengatakan, cucuku kelak di akhir zaman yaitu Al-Mahdi, ya. Tubuhnya begini-begini atletis banget, Nabi menggambarkan tubuh cucunya itu, dan perutnya ada six-packnya. Nabi menyebutkan begitu cucunya nanti. Dan ternyata kita baca karakter sifat Nabi, sifat dalam artian bodinya Nabi juga ada di puncak idealisme bentuk tubuh. Bukan hanya bentuk tubuh, tetapi juga beliau dengan tenaganya juga sangat menakjubkan. Dan Nabi berkata, aku diberi oleh Allah 10 kekuatan lelaki yang terkuat di antara kalian. Jadi kumpulkan sahabat-sahabat Nabi yang kuat. 10 orang dari itu baru satu orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tebasan pedang Nabi itu tidak ada satupun orang yang bisa menangkisnya. Siapa yang berusaha menangkis, pasti pedangnya akan, kalau nggak putus patah, kalau nggak itu tercampak dengan orang-orangnya. Itu kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita masih ingat dalam perang Khandaq, bagaimana Rasulullah SAW melihat para sahabatnya mengeroyok ramai-ramai sebuah batu besar yang mereka tak mampu menghancurkannya. Nabi lihat di bawah terik matahari yang sangat dahsyat, mereka beradu-radu palu, ya, martil, celotong, batu itu kayak besi, keras sekali. Nabi berkata kepada sahabatnya, nyingkirlah kalian semua, berikan saya satu martil, ya. Maka dengan tenaga Nabi pecah batu tersebut. Itu bentuk kekuatan yang dimiliki oleh manusia yang layak untuk diidolakan, dan Allah memujinya. Ya, Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Setelah itu, biasanya anak-anak kita itu kan mengidolakan para jago-jago kungfu, jago-jago karate. Apa kita kurang membaca bahwa Nabi Muhammad itu siapa yang bisa mengalahkan bela dirinya? Tangan kosong, senjata, berkendaraan kuda atau apa saja, Nabi ada di puncak paling hebat. Sehingga kata para sahabat-sahabat, ketika kami dalam perang, bila ada perang itu perang yang paling mengerikan dan paling mematikan, tempat yang paling aman saat itu adalah di dekat Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah SAW ketika beliau menggasing dengan senjatanya, maka tidak ada satupun orang yang bisa mendekatinya ketika beliau menggasing. Coba, jadi orang kalau mendekati Rasulullah itu berpikir berapa ratus kali, karena Rasulullah itu dia menggasing dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dan dalam hal itu, Nabi, ini satu lagi yang paling menakjubkan kita, ya, Nabi itu seperti punya mata di belakangnya. Jadi kalau ada sahabat-sahabatnya di belakang, beliau tidak akan salah tebas, ya. Masih ingat enggak Nabi Muhammad, saya sholat, kata Nabi, kalian makmum saya di belakang, saya melihat kalian seluruhnya secara utuh, kata Nabi. Kayak ada mata lagi dari belakang. Dan hadis itu sahih Bukhari. Padahal kalau diperiksa rambut Nabi, ya rambut, tak ada lagi mata cadangan. Tapi kok ia bisa Nabi melihat sahabat-sahabatnya itu seperti beliau sedang menghadap ke arah sahabat-sahabatnya. Itu apa kemampuan yang seperti itu? Ini kalau dibayangkan pada anak-anak, maka yang kalian tonton itu khayalan semua. Tapi Rasulullah, Allah berikan kepadanya segala yang sempurna, supaya anak kita ini menemukan figur yang nyata, ya. Oh, di bidang kekuatan fisik kita sudah cerita tadi sedikit banyaknya. Tolong di bidang berkelahi, tangan kosong, di medan perang itu orang, medan yang paling dijauhi oleh orang di mana ada Nabi Muhammad, itu orang paling jauhi. Orang hanya berani mendekati Nabi Muhammad jika dia menggunakan senjata-senjata lempar jauh seperti panah dan sebagainya, ya. Baiklah, antum ingat bagaimana Nabi Muhammad memanah? Sudah baca enggak bukunya Al-Furusiyah oleh Syekh Ibnu Qayyim? Bagaimana Nabi Muhammad SAW memanah? Di mana LBS yang kekuatannya di atas 250 LBS itu bisa beliau tarik dan bisa menembus beberapa orang. Jadi kalau anak panah itu menembus 3 orang itu cepat aja anak panahnya, saking kuatnya tarikan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bisa menarik dalam, hampir sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Rasulullah bisa menarik satu LBS itu yang beratnya lebih dari 260 LBS. 260 LBS itu berapa kekuatannya itu? Kita aja sekarang 50 aja dah sakit-sakit gitu, ya. Lah beliau sampai 260, dan itu 1 detik bisa menarik dalam 3 kali tarikan dalam 1 detik. Bisa nggak membayangkan kecepatan beliau? Sementara itu kekuatannya, oh Masya Allah, itu Rasulullah. Jadi yang kita ceritakan tadi itu bukan dongeng, bukan khayalan, ya.
Ditambah lagi peristiwa heroik yang sangat menakjubkan kita saat Ali sudah tumbuh menjadi lelaki matang di usia yang paling pantas, sudah 20-an, di puncak-puncak gagahnya Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib selalu dalam adu tanding sebelum perang, pasti Ali pemenangnya. Nah sekarang saat bukan lagi perang, Ali bin Abi Thalib ngajak sparring siapa yang lebih hebat dari seluruh sahabat Nabi. Diajak sparring, tangan kosong, gulat, tinju, kungfu, menggunakan senjata-senjata manual yang ada, tombak dan sebagainya. Seluruh orang yang berani berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib pasti kalah. Dengan apapun jurusnya, kalah seluruhnya. Ali memang terkenal paling jago bela dirinya. Segala seni bela diri, Ali yang terhebat. Ali bin Abi Thalib. Nampak oleh Rasulullah, Ali sudah mulai bangga, ya, sudah mulai kira. Dan Rasulullah berkata, mengingatkan Ali, awas nak, di atas langit ada langit, ya, jangan bangga, jangan sampai engkau berbusung dada, masih ada yang lebih daripadamu. Lalu Ali berkata, aku ingin berjumpa dengan ya Rasulullah, engkau takkan sanggup melawannya, kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Maka ini Rasulullah dalam rangka menjinakkan supaya hati tidak sombong, ya. Baiklah, bila engkau ingin juga berjumpa dengan orangnya, dia tinggal di balik bukit sana. Datanglah engkau ke sana pada waktu duha, pas matahari sepenggal ini. Dia nanti engkau di sana. Jangan engkau ajak dia banyak bicara, karena dia tidak suka banyak bicara. Tapi langsung saja fight dengannya. Siap ya Rasulullah. Saking semangatnya kesatria ini. Saking berapi-apinya sang pendekar sejati ini, Ali bin Abi Thalib. Antum sebagai gambaran bagi antum, ya, kekuatan Ali bin Abi Thalib. Dia pernah menghadapi seorang jago pedang yang paling besar, dan pedangnya juga besar. Dia ini selalu membunuh orang. Kalau kita mau lawan, lawannya pasti mati. Dia tinggi besar, dan dia pemain pedang yang terkuat, dan pedangnya juga besar, berat. Ketika dia ngajak duel, kirimkan orang terhebat di antara kalian. Majulah Ali. Ketawa-ketawa dia melihat postur Ali standar saja, ya, postur Ali standar. Karena sahabat Nabi itu juga nggak ada yang kokar-kokar, gemuk-gemuk, itu nggak ada. Dengan ciri khas pedangnya, ketawa-ketawalah dia. Anak kecil, kamu menyingkir, ya, keluarkan jagoan kalian yang paling jago. Maka kata Ali, cukup dengan saya saja kamu. Singkatnya, terjadilah adu pedang. Memang kekuatan orang ini luar biasa. Jangan coba-coba untuk beradu dan tangkis menangkis dengannya. Tapi beda dengan Ali. Pedang yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib disebut dengan Zulfikar itu adalah pedang dari bahan besi yang terbaik. Sehingga ketika tebasan maksimal dengan kekuatan total, si musuh Allah ini ingin membelah dua badan Ali dari atas ke bawah, Ali pun menangkis dengan pedangnya.